warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Pondok Pesantren Hafizul Quran Semarang. Ini pertemuan kita yang kesekian kali, dan untuk membuat tepat waktu ini persilakan kepada Pak Ustadz Abdul Rahman untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak memberikan terapi bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesurupan. Kemudian diantaranya itu beliau menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini juga bisa untuk meruqyah diri sendiri maupun meruqyah orang lain yang kesurupan, yang diganggu oleh jin. Yaitu 5 ayat awal, 5 ayat pertengahan, dan 5 ayat yang pungkasan. Mohon ditegaskan. Terima kasih Mbak Kun. Mungkin sebelum saya jawab apa yang ditanyakan Mbak Kun, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Saya jawab dulu. Sebagaimana hadis yang baginda Rasulullah SAW sampaikan, yang kemarin juga telah kami sampaikan tentang keutamaan dari suratul Baqarah. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Karena apa? Karena kalau rumah kita itu seperti kuburan, gelap gulita, nggak ada cahayanya, maka setan itu senang datang kepada rumah kita, bahkan menghuni bareng dengan kita. Jadi penghuninya rumah kita ya kita sama keluarga, kadang-kadang setan ikut nimbrung. Maka kata Nabi SAW, inna syaitana yanfiru minal bait. Setan itu akan lari terbirit-birit dari rumah kita, alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita rumahnya ini Al-Baqarahnya terusan, itu rumah steril dari setan. Setan nggak berani dekat dengan kita. Karena apa? Karena sudah takut sendiri. Nah, di antara yang spesifik di dalam suratul Baqarah, karena surat Baqarah ayatnya panjang banget, itu bisa kita cuplik. Jadi min awalihi wa awsatihi wa akhirihi. Jadi kalau kita kesusahan, pembaca Al-Baqarah 2,5 juz sendiri, ini bisa 2,5 jam. Nah, kalau kita merasa repot, berat, dan seperti Nabi itu, kalau mau tidur yang baca awal, baca tengah-tengah, dan baca akhir surat Al-Baqarah. Yang awal itu apa? Awal dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Zalikal alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu part bagian pertama. Bagian yang tengah dari ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian min akhirih dari lillahi ma fis sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasib. Benar ya? Fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Enggak ada 5 menit gitu. Jadi kalau kita mau tidur itu seyogianya baca ini. Awal, tengah, dan akhir surat Al-Baqarah. Ustaz belum hafal, ditempel, ditulis di dinding rumah kita atau kamar kita. Sehingga apa? Ketika kita mau tidur itu teringat, oh iya baca dulu. Karena apa? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kita itu kayak kuburan. Jadi gelap gulita, wingit, medeni, tidak ada auranya sama sekali. Saya kira itu. Monggo, dan balik. Anjir. Kita kalau membaca masih oleh orang atau kalau ngantuk dilanjutkan jam dia gimana? Suara-suara dari tape atau TV dilanjutkan. Oh, menyalakan murotal. Kita hanya mendengar. Oh, ya itu nggak apa-apa, tapi itu sebagai pelatihan saja. Tapi seyogianya lisan kita itu mengikuti. Meskipun hadis Nabi mengatakan bahwasanya orang yang mendengar membaca Al-Quran itu ya sama membaca Al-Quran. Tapi itu kan yang baca tape, yang baca HP kita. Jadi khawatirnya nanti yang masuk surga justru HP kita. Jadi itu nggak apa-apa sebagai guide kita untuk ngikuti lesan kita. Jadi kita ngikuti sambil dengarkan. Jangan cuma mendengarkan saja. Ya untuk awalan latihan nggak apa-apa. Tapi seyogianya lesan atau kita. Kalau tidur bunyi terus nggak apa-apa sebagai tadi. Kalau tadi Ustadz Danu mengatakan itu bagian dari terapi. Tapi sebetulnya yang jadi terapi itu adalah Quran yang dilisankan. Jadi andai kata misalnya ada anak kita ngaji, itu sebetulnya jadi itu. Tapi karena ini sebetulnya kan nggak ada yang melesankan. Karena apa? Yang melesankan HP kita, yang melesankan radio atau tip kita. Ya itu bagus lah. Tapi sebetulnya belum sampai kepada ranah itu dalam fadilah keutamaan. Makanya yang utama kalau misalnya ada orang sakit misalnya, ya bukan hanya ditunggui dengan disetelkan tip Quran saja. Ini kan sering kadang-kadang. Ya baik itu bagus sebagai untuk pengingat. Tapi sebetulnya belum sampai kepada fadilah itu. Tapi baik, masih baik daripada setel ke dangdut kacau. Oke, setel ke tip ngaji itu bagus. Tapi lebih baiknya lagi andai kata misalnya orang tua yang sakit, anaknya itu di samping kanan, samping kiri ngaji sendiri. Nah itu ngajinya sendiri-sendiri atau enggak, ngaji bareng-bareng boleh. Tapi maksudnya ngaji dengan lesannya sendiri. Anak-anak kita ngaji di samping kanan, samping kiri. Itu kan jadi obatnya orang tua. Bukan hanya sekedar tadi kemudian
menghilangkan dari setan, tapi sekaligus itu adalah obat yang Allah berikan melalui lesan dari anak-anak kita dengan dibacakannya Al-Quran. Kadang-kadang anak merasa, wah stokok ketip gue setel. Ya bagus daripada setel gedang dan kita. Di sana belajar lah. Orang mendengar ketip. Jadi lebih bagusnya tadi, meskipun 1 ayat 2 ayat dibacakan untuk orang, itu lebih baik. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya? Oke, matur suwun. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Pak Budi menjawab. Itu ada nasib dus minta untuk dibagikan. Oke, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian pada siang hari ini telah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.